Chapter 777, Never Retreat. Itu benar, meskipun Spirit Soldier memiliki level, mereka digunakan oleh orang yang berbeda, dan kekuatan mereka akan berbeda. Jika prajurit roh kelas 3 mencapai tangan penguasa ranah pencairan jiwa, mereka masih bisa melewati prajurit roh kelas 9 di tangan dewa. Namun, ini sepertinya tidak perlu. Karena perbedaan dalam kekuatan, Realm Soul Fusion menghadapi ranah iluminasi ilahi dan tidak menggunakan prajurit roh sama sekali. Jika pedang panjang di tangan Zuofan terlalu kuat kali ini, mereka tidak akan mengeluarkan prajurit roh untuk menggertak orang dengan cara yang tak tahu malu dan memalukan. Jelas, meski begitu, prajurit roh mereka tampaknya tidak berguna, tetapi mereka membantu mereka menghentikan bencana untuk sementara waktu, dan mereka masih satu kali saja. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat mereka semua merasa ngeri. Zuofan memegang prajurit ilahi Senfang di tangannya, meskipun prajurit kelas 9 roh memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengan itu. Tiba-tiba, orang-orang melihat ke arah Zuofan, dan hati mereka lebih bermartabat. Dari segi kekuatan, Zuofan benar-benar lemah dibandingkan dengan mereka, dan lemah tidak berbeda dari ulat. Tapi begitu pedang ada di tangan, ulat itu bukan serangga, tetapi ular berbisa dengan taring, bahkan jika terlihat lemah, akan berakibat fatal jika digigit olehnya. Ini tidak bisa tidak membuat para penatua yang berada tepat di atas Sekte Keadilan Dunia, juga bersalah. Penatua Bai Dia menatap Zhao Dezu dengan keras, dan memarahi. Apa yang salah dengan anakmu? Dia memiliki hal yang menjijikkan. Mengapa dia tidak bisa melaporkan? Penatua Bai He, aku tidak tahu. Zhao Dezu merasa sedih di sudut mulutnya, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat Zuofan, dan ada juga tatapan aneh di matanya. Mengapa anak ini bersembunyi begitu dalam, dengan hal yang begitu baik, ketika dia pertama kali bertarung dengan Yelin, dia tidak mengeluarkannya? Tetapi di mana dia tahu bahwa meskipun pedang ini kuat, sulit untuk dilihat, jika itu bukan hidup atau mati, dia tidak akan pernah mengeluarkan bayi itu dan mengundang dirinya untuk membunuhnya. Sama seperti sekarang, meskipun para tetua ini tidak tahu bahwa ini adalah harta untuk mempertahankan Shizu, pedang Optimus. Tetapi mereka telah mengungkapkan keinginan telanjang kepada bayi yang kuat ini. Benda ini memiliki kekuatan seperti itu di tangan Zuofan, bukankah itu lebih kuat di tangan tuan-tuan dari dunia pencairan jiwa ini? Berpikir seperti ini, semua orang tampaknya tidak terucapkan, dan ketika mereka menginjak kaki mereka semua bergegas menuju Zuofan. Prajurit roh di tangannya seperti hujan di kepala Zuofan. Pada saat yang sama, keenam pemain teratas semuanya maju, semuanya adalah musuh, mundur dalam keadaan yang tidak dapat dibalikkan. Dalam menghadapi serangan berantakan ini, Zuofan dapat mempertahankan satu tempat, tetapi tidak dapat mempertahankan dua tempat. Dan begitu dia meninggal, semua orang segera mulai meraih Excalibur ini. Matanya sedikit menyipit, dan Zuofan tampaknya telah melihat keserakahan setiap orang. Dia menyeringai tanpa sadar, dan lingkaran emas muncul lagi di murid yang tepat. Murid kosong adalah posisi pertama yang berat dan bergeser. Dengan teriakan nyaring di hatiku, sosok Zuofan menghilang dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia datang ke Bai He yang lebih tua, yang tidak memiliki prajurit roh di tangannya, dan mengambil pedang. Murid mata tidak bisa menahan kondensasi, Bai Dia takut untuk sementara waktu, dan buru-buru mengelak, berteriak pada Zuofan di dalam hatinya, "Yah, hei, kamu juga mengambil kesemak lembut. Prajurit rohku baru saja dirusak olehmu, tanpa penutup, kau menjalankanku di sini untuk memotongnya? Yaitu, pedangmu sangat kuat, semacam pedang, mari kita berhadap-hadapan." Agak sedih, Penatua Bai He melarikan diri, diikuti oleh Zuofan mengejar. Para penonton yang berada di sisi kultivator virtual tercengang. Para dewa mengejar ranah jiwa, yang benar-benar tontonan. Jangan membicarakannya, saya belum mendengarnya, tapi sekarang ada heboh. Hati Penatua Bai He runtuh saat ini, kebencian ini tidak mungkin. Integrasi tubuh jiwa dari alam jiwa sangat kuat, tetapi ketika menghadapi Excalibur ini, ia setengah marah. Di bawah kerumunan besar, dikejar dan dibunuh oleh hantu kecil di belakang pantatnya, itu terlalu memalukan. Tapi dia tidak malu, dan dia sudah mati. Jadi dia hanya bisa lari selamanya, biarkan Zuofan mengejar semua jalan, dia akan menangis minta tolong. Penatua Bai He mau panik, aku akan menyelamatkanmu. Pada saat ini, jeritan keras terdengar, dan sesepuh Soul Fusion Realm lainnya, dengan tombak, bergegas ke sisi Zuofan dan menikam. Pada saat yang sama, seluruh tubuh tenda merah mekar, dan pria itu juga merupakan kesatuan jiwa dan tubuh, membuat gebrakan yang keras dan meninju Zuofan dengan pukulan. Disinilah tepatnya Sang Yong keluar dari lubang dan bertarung dengan dua cara. Zuofan tidak peduli dengan pedang panjang itu, tapi dia tidak bisa peduli pada yang lain. Dan jika Anda ingin pindah ke waktu berikutnya, jika Anda bergerak secara instan. Mendongak, alis Zuofan bergetar, dan dia menemukan bahwa para penatua yang tersisa sudah menjaga ke segala arah. Tidak peduli ke arah mana dia bergerak,
dia akhirnya akan menghadapi serangan master jiwa yang meleleh. Jadi pertempuran ini, dia hanya bisa menerimanya. Ada cahaya aneh di matanya, pedang panjang Zuofan melambai, dan dia melemparkannya lurus ke tombak panjang, lalu lengan kilin merah, dan dia memukul keras pria itu. Melihat ini, pria itu tidak terkejut tetapi tertawa terbahak-bahak, hahaha. Tinju Anda tidak berguna, tidak peduli seberapa kuat itu. Pukulan saya langsung ke jiwa Anda tidak dapat mencegahnya. Hehehe. Aku tahu ini, jadi. Tanpa sadar, mata Zuofan memancarkan aura emas, jadi pukulanku adalah untuk prajurit rohmu. Begitu kata-kata itu jatuh, pihak lain tertegun, dan tidak ada reaksi. Apa yang terjadi? Zuofan dan pedang Optimus bertukar posisi secara instan. Sentuh. Pukulan Zuofan jatuh pada tombak, dan tiba-tiba diterbangkan oleh kekuatan kuat dari dunia pencairan jiwa, meludahkan darah. Tapi tinju si tua, yang awalnya ditujukan pada Zuofan, tiba-tiba menjadi pedang ajaib, dan dia ketakutan, dan sudah terlambat untuk terbang selama 9 hari. Dalam lolongan tragis, sesepuh lainnya yang melebur ke dalam jiwa meninggal dan tubuhnya jatuh ke genangan darah. Setelah pedang sihir itu terbang di dalam kehampaan, pedang itu kembali ke tangan Zuofan. Setelah terengah-engah, Zuofan mengangkat tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya, tetapi dia menunjukkan senyum gila dan bergumam, yang kedua. Desis. Tanpa sadar, semua orang menghela nafas lega, terutama 6 tetua yang tersisa, yang memandang Zuofan seperti monster, dengan kulit yang bermartabat, dan tinjunya tidak bisa menahan guncangan. Ini adalah berapa banyak usaha, sudah 2 tetua Soul Realm meninggal di tempat. Metode pembunuhan anak ini sangat jahat. Pergilah bersama, kelopak matanya bergetar sedikit, dan penatua Bai dia mengerang sedikit. Akhirnya dia mengertakkan giginya dan berkata, anak ini melihat Pin dan menghancurkan kita satu persatu. Ada ancaman pedang, dan postur anehnya. Itu adalah dunia peleburan jiwa yang kuat, dan kemungkinan akan mati di bawah pedangnya kapan saja. Tubuh bergetar tanpa sadar, dan semua orang memandangnya ke arah, berpikir sedikit, dan semua sedikit menganggukkan kepala. Tampaknya kita harus meletakkan sosok pencampur jiwa, karena anak ini layak dilakukan. Terhirup dalam-dalam, penatua Bai He memalingkan matanya, lalu menatap Zhao Dezu lagi. Kamu ambil 100-an mengejar para wanita, dan sisanya tinggal bersama saya untuk menyingkirkan iblis kecil ini. Ya, semua orang berteriak serempak, terutama Zhao Dezu, dan tertawa liar. Zuofan, aku harap kamu akan hidup ketika aku menangkap gadis-gadis itu, hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhao Dezu memimpin orang lain untuk mengejar Zuofan di belakang. Boom! Namun, sebelum mereka bisa terbang, mereka membuat suara keras, dan ekor naga merah tua melemparkan di depan mereka lagi, menghalangi jalan mereka. Zuofan berkata dengan dingin, aku berkata, bahkan tidak memikirkannya. Sentuh! Namun, suaranya tidak jatuh, tetapi suara keras lainnya keluar. Nada suara Zuofan mandek, dan dia tidak bisa menahan tubuh sekaligus, dan memuntahkan darah merah cerah. Perlahan-lahan menoleh, tapi aku tidak tahu kapan, lalu sesepuh naga muncul di hadapan naga, dan dia memukul naga itu dengan pukulan. Baju besi keras Raja Dali Chiron segera hancur dan hancur, melolong. Hehehe. Akhirnya, jiwa naga dilepaskan. Tanpa sadar dengan tawa, penatua Bai He mengungkapkan pandangan jahat. Baru saja Anda mengambil kembali semangat Anda sendiri untuk kenyamanan melawan penatua Silverhammer, hanya untuk memfasilitasi tindakan dan tidak membiarkan roh menjadi kelemahan Anda sendiri. Sayangnya, menghentikan jalan mereka harus melepaskan jiwa mereka dan mengekspos kelemahan mereka kepada Tuan kita dari dunia yang melelehkan jiwa. Tampaknya dalam hatimu, para wanita benar-benar lebih penting daripada hidupmu. Pupil mata bergetar sedikit, Zuofan tidak berbicara, hanya darah di sudut mulutnya yang mengalir keluar, tubuhnya berayun untuk sementara waktu, tetapi dia berhenti lagi. Menggelengkan kepalanya perlahan, penatua Bai He menghela nafas dengan lembut, tidak berguna, di depan kami, jiwa naga Anda telah menjadi kelemahan Anda, pukulan lain, jiwa naga Anda akan runtuh. Pedang Anda meskipun kuat, itu tidak dapat mencegah jangkauan yang begitu besar. Hahaha, itu benar. Apakah kamu menginginkan hidupmu sendiri, atau biarkan kami lewat dengan mudah, dan ambil kembali para wanita itu pilihanmu? Tanpa sadar, Zhao Dezu berteriak dengan liar. Tapi saya menyarankan Anda untuk membuat jalan. Jika Anda mengambil jiwa, Anda dapat terus bernapas untuk sementara waktu. Tetapi jika Anda tidak mengambilnya, Anda akan mati dengan pukulan lain, Anda pasti akan mati. Saya tidak bisa menyelamatkan wanita-wanita itu. Tetapi sekali lagi, jika Anda mengambil jiwa, bukankah itu berarti memberikan wanita-wanita itu kepada kami? Hahaha, bagaimana Anda memilih, bagaimana Anda memilih? Mata Zhao Dezu memerah, dan dia sepertinya senang melihat pilihan sulit Zuofan dan menikmati rasa sadis ini. Sebuah sudut mulut telah mengalami trauma, mata Zuofan sudah sangat jernih, dan suara yang tenang berkata, aku berkata.
Tidak ada yang bisa melewati batas ini. Kalau begitu kamu mati. Ketika murid-murid menatap, Zhao Dezu berteriak keras, dan kemudian memandangi sesepuh di depan naga elder. Tolong lakukan itu. Dengan tawa yang keras, pria itu juga menunjukkan darah di matanya, mengangkat tinju, dan dengan kekuatan langit, mengenai bagian belakang naga dengan ganas. Jika pukulan ini dihancurkan, naga itu akan segera runtuh. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan dengan bunyi gedebuk, pukulannya jatuh, tetapi tidak ada suara keras, tetapi suara yang sangat tenang. Pada saat berikutnya, tetapi mendengarkan teriakan, seluruh naga berubah menjadi warna tinta gelap, dan aliran udara hitam yang menderu membungkus pria itu dengan kuat, tanpa melepaskan. Chapter 778, Beheadet. Apa yang terjadi? Wujud jiwa telah berubah. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit, dan yang lebih tua melemparkan pukulan pada naga hitam, seolah-olah dia telah disedot. Dia melekat erat pada naga, dan dia tidak bisa menariknya keluar bagaimanapun juga. Melihat ini, Zhao Dezu tidak bisa menahan diri untuk berteriak ini. Jiwa naga Zuofan berubah, menelan Raja Naga Iblis. Ya, itu menelan Raja Naga Iblis. Dengan senyum aneh di mulutnya, Zuofan mengguncang tubuhnya, dan setelah mengeluarkan darah merah. Dia menunjukkan senyum berminyak, gas hitam yang ditelan oleh Raja Naga Iblis dapat mengubah benda asing menjadi miliknya. Bahkan jika itu meleleh Master Jiwa, ketika dia memukulnya dengan tinju, sebagian besar kekuatannya akan hilang. Ingin membunuh Laozi dengan tinju? Itu tidak mudah, dan sebuah niat membunuh dingin terlintas di matanya. Zuofan memegang telapak pedangnya longgar, dan lingkaran emas murid kanan melintas. Pedang ajaib itu patah dan menghilang lagi. Ketika dia muncul lagi, dia datang ke yang lebih tua. Ini tidak bisa membantu tetapi menakut-nakuti yang lebih tua, kentut bergulung menjadi urin, dan dia melarikan diri jika dia ingin menarik kakinya. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kepalan yang masih terperangkap dalam gas hitam yang menelan Raja Naga Iblis. Pada akhirnya, di bawah teriakan menjerit, pedang sihir itu secara bertahap membesar di mata si penatua, dan kemudian melewatinya dengan cepat, membelahnya menjadi dua. Darah yang menetes berceceran seperti hujan, dan setelah pedang sihir aneh itu berbelok lagi, itu terbang kembali ke tangan Zuofan. Darah di atasnya tampak begitu menyilaukan di mata orang-orang di sekitarnya. Dan aku dihisap oleh Raja Naga Pembunuh Iblis, dan aku ingin keluar sebentar, tapi itu tidak mudah, hehehe. Tawa Zuofan bergema di telinga semua orang. Membuat semua orang yang hadir tiba-tiba bergidik. Terutama 5 tetua yang tersisa, yang menatap mata Zuofan, tidak hanya martabat sebelumnya, tetapi bahkan sedikit ketakutan, dan ada keringat di dahi. Yang ketiga, sudah yang ketiga. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Siapa yang akan percaya bahwa tuan dari dunia pencairan jiwa akan ditanam satu demi satu di tangan seorang anak lelaki yang bahkan belum mencapai dunia virtual? Iya, pedang di tangannya sangat aneh dan sangat berbahaya, bahkan Master of Soul Fusion bukan musuh yang bersatu. Tapi selain pedang ini, apalagi yang bisa dimiliki anak ini? Tidak ada cara untuk mengancam mereka. Namun meski begitu, mereka sangat menyadari kekuatan pedang ini, dan mereka telah meningkatkan 100.000 poin kewaspadaan di hati mereka, untuk menghindari ujungnya yang tajam. Mereka masih mati satu persatu di tangan bocah itu. Ini bukan masalah pedang lagi, tapi Zuofan sendiri adalah ancaman yang mendalam bagi mereka semua. Kematian tragis dari para sahabat akhirnya membuat para tetua yang sombong ini memahami fakta dan menghadapi lawan di depan mereka. Bukan hanya pedang tetapi juga orang-orang yang paling berisiko terhadap mereka. Matanya sedikit menyipit. Penatua Bai dia menggertakkan giginya dan berteriak, semua orang berkumpul. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar, setan kecil ini harus dipenggal kepalanya di sini. Dan dia tidak boleh dilepaskan begitu saja. Adapun beberapa orang itu wanita, tunggu untuk melangkahi tubuhnya sebelum mengejar. Penatua Baihe, pedang di tangan bocah itu terlalu kuat, dan itu akan menjadi kerugian besar jika melakukannya. Seorang penatua di sebelahnya mendengarnya, dan berkata dengan cemas. Menggelengkan kepalanya perlahan, Penatua Baihe berkata dengan wajah bermartabat, dia mengertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin, anak ini terlalu licik. Jika kita mengatur pasukan dalam barisan, kita tidak bisa bermain dengannya. Cara terbaik adalah kelompok. Taktik serigala, dengan kekuatan dan kelemahan, dengan lebih banyak tekanan dan lebih sedikit tekanan, membuatnya kelelahan dan bisa menghancurkannya secara instan. Tapi, jangan, pria itu masih ingin membujuknya lagi, tetapi Penatua Bai dia melambaikan tangannya dengan keras, dengan tegas mengatakan, paling-paling hanya ada lusinan master yang mati. Dan kita akan dikompensasikan dengan keadilan di dunia. Begitu kata-kata itu jatuh, Penatua Baihe pertama-tama bergegas ke Zuofan, tetapi dia tidak berani menghadapi musuh secara langsung. Tetapi bergegas ke jiwa naganya, dia yang memiliki prajurit roh tidak memiliki tentara roh, tetapi dia melepaskan roh dewa.
Serang dia jiwa naga? Ya, ketika semua orang melihat para penatua memimpin, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, berteriak, bergetar, dan arwah yang luar biasa semuanya dilepaskan. 4 tetua yang tersisa saling memandang dan sedikit memandang satu sama lain. Mereka mengangguk sedikit, dan bergegas menuju Zuofan dengan prajurit roh di tangan mereka, dan momentum yang kuat segera tertekan. Seolah 2 gunung tinggi yang menjulang tinggi turun dari langit, satu menekan Zuofan sendiri, dan yang lain menekan jiwa naganya. Tidak peduli gunung mana yang ditekan oleh kedua belah pihak, dia berakhir di tempat yang aneh. Namun, dia tidak bisa bersembunyi karena dia telah mundur. Di belakangnya adalah kehidupan Chu Qingcheng. Hahaha. Zuofan, jika kamu ingin memblokir wanita-wanita itu sendiri, maka aku akan melangkahi tubuhmu dan mengambil wanita-wanita itu. Mengikuti dengan seksama kecepatan Bai He. Zhao Dezu tampaknya memimpin dan berteriak, Anda telah melihat saya dengan baik, dan dalam 1/4 jam, Anda akan mati tanpa tanah kuburan. Dan saat Anda jatuh, itu tidak ada kehidupan lagi untuk beberapa wanita. Kamu, semua yang kamu lakukan sia-sia dan tidak dapat membantu siapapun. Alis bergetar sedikit, tubuh Zuofan melayang di udara, tampaknya sedikit lemah, tetapi di kedua matanya memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan, tersenyum santai, ya. Terima kasih telah mengingatkan, sepertinya aku bahkan tidak bisa untuk sementara waktu mati. Dengan seringai yang terdengar seperti Jiu Yudifu, Zuofan tertegun dengan kedua mata, dan Yinju bermain di tangannya. Perubahan jiwa, Raja Naga King King King. Tiba-tiba, Raja Monster Naga menjentikkan tubuhnya, dan dia segera mengumpulkan gas hitam tebal, berbalik ke seluruh tubuh, dan menyalakan api biru panas. Penatua Bai dia terkejut, dan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, Raja Naga Biru sudah membuka mulutnya, meludah dengan keras, dan Qingyan yang terbakar menyapu ratusan jiwa di sekelilingnya. Tiba-tiba, teriakan berlanjut, dan roh-roh yang melonjak belum mendekati jiwa naga, tetapi mereka tiba-tiba terperangkap dalam lautan api biru. Pada saat itu, tubuh tiba-tiba memompa, dan seluruh tubuh kesakitan. Beberapa terburu-buru untuk mundur, sementara yang lain terlambat untuk mundur. Mereka langsung berubah menjadi abu di lautan api, dan arwah semuanya dihancurkan. Dalam sekejap mata, puluhan master virtual mati seketika. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat semua orang di ruangan ngeri, dan ada ketakutan di dalam hatinya, terutama Zhao Dezu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Raja Qinglong yang telah dipukuli secara pasif dalam pertempuran dengan Ye-Scale, yang tidak memiliki prestasi, begitu kuat, begitu gigitan, satu gigitan bernafas. Menghancurkan puluhan jiwa dan secara serius melukai ratusan jiwa? Tapi di mana dia tahu bahwa meskipun api biru yang kacau ini adalah kebakaran besar, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan seni bela diri, dan itu membakar langit dengan api emas. Tetapi tidak peduli bagaimana itu juga kekuatan binatang suci. Tampaknya lemah di depan Raja Naga Emas, itu relatif bagus juga. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa Raja Naga Biru itu lemah, maka hasilnya sekarang adalah hasil terbaik. Tiba-tiba, Penatua Bai dia memberi Zhao Dezu tatapan keras lagi, seolah-olah dia menyalahkannya. Kenapa dia tidak melaporkan kekuatan pihak lain tepat waktu? Tapi Zhao Dezu juga sangat bersalah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa apa yang dia lihat di medan perang benar-benar berbeda dari apa yang sebenarnya dia hadapi Zuofan? Dia benar-benar ingat bahwa selain Dali Red Dragon King yang mampu melawan, tipe-tipe lain dari jiwa naga hanya memiliki pertahanan, tidak memiliki kekuatan serangan. Mengapa sekarang? Ujung-ujung mulutnya bergetar tanpa sadar, dan Zhao Dezu hampir menangis. Sekarang dia juga akhirnya mengerti betapa mengerikannya pertandingan antara Zuofan dan Yelin, dan wilayah mereka jauh melebihi visi mereka, dan mereka tidak bisa memahaminya. Cara lain apa yang dilakukan bocah ini? Anakmu sebenarnya direkrut untuk orang tua itu? Penatua Bai dia mengertakkan gigi dan memarahi. Zhao Dezu menggelengkan kepalanya sedikit, matanya sedikit bingung, seharusnya tidak ada apa-apa, sepertinya ada perubahan, untuk Raja Naga Ungu, tapi itu digunakan untuk serangan menyelinap. Tidak ada yang hebat, Bang. Namun, suaranya tidak jatuh, tetapi pada suara guntur yang menggelegar, Dewa Ungu Guntur tiba-tiba melewati langit api dan menabrak ratusan dewa. Tiba-tiba, puluhan roh jatuh di tempat lagi, dan puluhan roh mundur dengan serius, tidak dapat bertarung lagi. Itu yang kamu katakan, itu bukan masalah besar. Pipinya tidak bisa menahan asap dengan keras. Penatua Bai dia benar-benar ingin menamparkan anak itu. Zhao Dezu juga menundukkan kepalanya tanpa daya, dan dia terdiam beberapa saat. Zuofan, mengapa pertemuan Sang Yong pada waktu itu, yang terlihat sangat lemah saat bermain melawan timbangan Ye, sekarang menjadi sangat kuat? Lupakan saja, jangan tanya kamu, tidak tahu apa-apa, orang tua itu pergi untuk menghancurkan jiwa naganya. Penatua menatapnya dengan marah. Penatua Bai dia melambaikan lengan jubahnya, dan terbang ke arah jiwa naga dengan curam. Kekuatan kuat dari Soul Fusion menerobos blokade Zilei dan Qingyan dalam sekejap.
Penatua Bai He, dalam bentuk Purple Dragon King, adalah saat ketika pertahanan jiwa naga adalah yang terendah. Orang tua itu tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Keluar, Zhao Dezu berkata dengan keras untuk mengingatkannya, tetapi Penatua Bai He membalas teguran, yang membuatnya secara sadar menyusut dan berhenti berbicara, tetapi dia diam-diam marah. Lao Zi dengan ramah mengingatkan, jangan dengarkan pull down, Ham. Pada saat yang sama, di depan Zuo Fan, keempat tetua membawa pasukan roh kepadanya, dengan momentum yang kuat, dan memukul mereka dengan keras. Zuo Fan mengangkat pedang sihir di tangannya dan melambaikannya dengan keras keempat. Penatua Bai dia datang ke Purple Dragon King, dan pukulan yang telah dia angkat sejak lama tidak langsung mengenainya, tetapi menonton gerakan Zuo Fan di sana. Kekuatan supernatural Zuo Fan sudah jelas terlihat, dan mereka langsung bergeser. Pada saat ini, dalam menghadapi pukulan penuh dari empat tuan, jika dia tangguh berikutnya, bahkan jika pedang sihir dapat menghancurkan prajurit roh lawan. Tetapi dampak yang kuat juga akan mengejutkannya sampai mati. Tetapi jika dia bergerak langsung melarikan diri, maka terjadilah bahwa dia Bai menembak untuk membersihkan jiwanya. Dia masih mati tanpa mayat. Ketakutan, dia takut dia akan bergerak di depannya seperti sebelumnya, dan memenggalnya. Untuk mencegah hasil seperti ini, Bai He tidak melakukannya terlebih dahulu, takut dia akan tersedot oleh jiwa naga seperti sesepuh sebelumnya, memberi kesempatan pada pihak lain. Dengan cara ini, bahkan jika Zuo Fan bergerak di depannya, dia bisa segera melarikan diri dan berjuang dengan Zuo Fan, sementara empat orang yang tersisa berurusan dengan jiwa naganya. Membuat dia kewalahan. Jadi tiga opsi, apapun yang terjadi, Zuo Fan adalah jalan buntu, kuncinya ada di detail. Yang disebut perincian menentukan keberhasilan atau kegagalan. Penatua Bai dia adalah orang yang bijaksana, jadi saat ini, dia memilih untuk mandek, menonton gerakan Zuo Fan, dan kemudian membuat keputusan. Chapter 779, A Big Fight. Sentuh. Dengan suara keras, pedang Zuo Fan dan para tetua dari empat tetua bertabrakan dengan sengit. Keempat prajurit itu terfragmentasi dan terbang. Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi juga karena dampak yang kuat dari atas. Dia memuntahkan seteguk besar darah merah, bahkan dengan organ internal yang terbelah halus. Penatua Bai He memalingkan muka, dan dia sangat gembira, hahaha. Apakah anak ini tidak dapat pindah lagi dalam sekejap? Di antara tiga jalan, dia benar-benar memilih jalan dengan jalur kematian tercepat. Apakah dia sudah berencana untuk menyerah? Tapi tidak apa-apa, orang ini memperkirakan bahwa semua organ internalnya telah hancur, dan pedang itu tidak bisa lagi digunakan. Maka, hanya orang tua itu yang akan menghancurkan jiwa nagamu dengan tinju. Di bawah ekstasi hati, Penatua Bai He bersemangat dengan tinju di matanya, dan dia terus mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Dan dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan yang ingin dia keluarkan. Zilei yang berdeguk terus mengenai tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menghentikan pukulannya yang tak terkalahkan. Boom! Suara keras yang megah segera terdengar melalui Qiong Xiao. Mulut Penatua White Crane dipenuhi dengan roh-roh jahat, dan senyum lebar muncul di matanya. Melihat naga yang gemetar di bawah, dia bergumam, kali ini, kamu harus runtuh, ayo, roh naga. Tinta hitam tebal sekali lagi menodai tubuh naga itu. Naga ungu itu hanya pekerjaan sesaat, dan itu benar-benar menjadi hitam. Dengan ratapan, langit menjerit, hehehe. Jadi ternyata, apakah Raja Naga, yang berubah menjadi perkelahian pada saat kritis, menghilangkan kekuatan orang tua itu setengahnya? Alisnya mengerut, dan Penatua Bai dia tertawa keras. Tapi bagaimana dengan ini? Bahkan jika orang tua itu pergi, kekuatan yang kamu letakkan cukup untuk mengejutkanmu. Bentuk jiwa naga kamu terus berubah, dan satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah memberi kamu sedikit lebih banyak kesempatan untuk memperpanjang dan bertahan hidup, tetapi untuk hidup sebentar. Tetapi hasilnya tidak akan berubah. Ketika orang tua itu datang beberapa pukulan lagi, Anda pasti akan mati. Dengan cara ini, Penatua Bai He hanya ingin mengangkat tinjunya lagi, tetapi dia stagnan dan mendapati bahwa pukulannya benar-benar dikelilingi oleh gas hitam seperti Penatua yang dipenggal. Dan benar-benar tersedot. Juga, mengabaikan bibirnya dengan jijik, Penatua Bai He menyeringai, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Momentum kuat mengusir semua ki hitam di sekitarnya. Tinju besi terus menarik keluar, sekarat dan berjuang. Zuo Fan, kau daging tidak lagi dapat digunakan sekarang, dan kekuatan magis dari gerakan instan juga tidak berguna. Hisap tubuh naga Anda hanya bisa menahan kami selama 1 atau 2 detik. Berkoordinasi dengan dagingmu mungkin menjadi ancaman bagi kami, tetapi sama sekali tidak mungkin bagimu sendirian dengan jiwa para dewa, ayo mati. Penatua Bai He, namun, menunggu suaranya jatuh, jeritan tiba-tiba datang dari kejauhan. Setelah mendengar ini, Bai He tahu bahwa keempat penatua tidak bisa tidak melihat ke atas dan meragukan, ada apa? Aku, prajurit roh kita. Tidak hancur, seorang penatua mengangkat prajurit rohnya dengan tak percaya dan berteriak keras.
Mata para murid tidak bisa membantu menyusut, dan Bai Dia terkejut dan kemudian melihatnya lagi. Hanya untuk melihat bahwa keempat tetua di kejauhan semua memegang prajurit roh mereka secara tak dapat dijelaskan, tetapi di depan mereka, Zuofan terus muntah darah. Tubuh itu memang jatuh, dan pedang sihir di tangannya memancarkan cahaya aneh, dan itu memang benar. Ini, apa yang terjadi? Jika empat prajurit roh tua tidak rusak, itu berarti bahwa senjata mereka tidak bertabrakan dengan pedang sihir. Tetapi karena mereka tidak bertabrakan, mengapa Zuofan terkejut sampai mati? Hanya menyisakan jiwa naga bertahan hidup? Penatua Bai Dia tidak bisa memahaminya, dan dia bingung untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, gelombang ruang berdengung terdengar, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Saya merasakan kejutan di bawah hati saya, dan bangau putih ketakutan. Saya ingin menghindar dengan cepat, tetapi sepertinya itu baru ditemukan. Salah satu tinjunya masih tersedot kuat pada Raja Iblis, meskipun penyedotan ini hanya bisa menahannya selama 1 atau 2 detik. Tetapi pada detik ini, dia sudah merasakan pendekatan kematian. Puff, suara meredam keluar, disertai dengan darah yang menetes. Penatua Bai Dia terputus oleh pinggangnya yang malas, tetapi matanya penuh kejutan dan keraguan. Sedang, bibirnya sedikit bergetar. Penatua Bai He berbalik keras ketika dia masih hidup, tetapi dia bertemu dengan mata Zuofan yang acuh tak acuh, dan sudut mulutnya yang berdarah, dan menanyakan pertanyaan terakhir dalam hidupnya. Tepat. Apa yang terjadi? Batuk. Dia terus batuk beberapa kali, mulut Zuofan memuntahkan darah, tetapi wajahnya sangat acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, kamu cukup berhati-hati, tetapi orang yang berhati-hati pada saat kemenangan, masih akan mengekspos kekurangan dalam kebenaran diri sendiri. Saya baru saja membuat Anda berpikir Anda menang. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Penatua Bai He melirik bayangan Zuofan yang melayang di kejauhan, dan kemudian memandang Zuofan di sampingnya, matanya masih bingung. Di sini, bagaimana mungkin ada 2 Zuofan? Hehehe, ketidaktahuan adalah dosa. Aku belum menemukan keterampilan Lao Su. Sebuah busur menghina melintasi sudut mulutnya, dan 3 aura emas di murid kanan Zuofan bersinar, lapisan ketiga murid yang kosong, ilusi. Fata Morgana, suara itu baru saja jatuh, dan Zuofan, yang memegang pedang sihir di kejauhan dan terus muntah darah, menghilang seketika. Hanya Zuofan, yang berdiri di sebelah Bai He. Memiliki senyum nakal di sudut mulutnya, melihat 4 di kejauhan. Penatua, ilusi. Dalam sekejap, semua orang mengerti segalanya. Ternyata Zuofan tahu bahwa bahkan jika dia berteleportasi ke Penatua Bai He, dia mungkin tidak dapat membunuhnya, sehingga dia dapat menggunakan jiwa naga sebagai umpan. Mencoba untuk membujuknya ke bentuk yang tetap. Tetapi dengan pelajaran dari Penatua sebelumnya, akankah Bai He mudah tertipu? Jadi Zuofan menciptakan ilusi yang membuat Bai He berpikir bahwa daging Zuofan telah dikalahkan dan tidak bisa lagi digunakan, dan menyerang jiwanya dengan penuh percaya diri. Awalnya, ilusi ini mudah dibongkar. 4 tetua menyadari bahwa prajurit roh mereka bertabrakan dengan pedang sihir, tetapi mereka tidak mendengar kekuatannya, dan mereka sudah menemukan sesuatu yang aneh. Tapi Bai He yang lebih tua di kejauhan tahu ini, dia hanya bisa melihatnya dengan matanya. Melihat bahwa acara besar selesai. Adalah wajar untuk menunggu untuk dirilis, ini keberhasilan cepat sesaat inilah yang membuat Zuofan sekali lagi memegang pegangan Penatua dan segera memenggal kepalanya. Segala sesuatu ada di hati saya, dan Penatua Bai Dia juga mengantar kematiannya. Matanya kosong, benar-benar mati, dan tubuh terbelah 2 dan jatuh lurus, menghadap ke Loes, tetapi matanya selalu sulit untuk ditutup. Aktif. Siapa yang bisa membayangkan bahwa penguasa jiwa yang tenang akan mati sia-sia? Terutama Dewa Bai He yang lebih tua lebih sulit untuk diterima. Yang keempat, tanpa sadar gemetar hebat, keempat tetua yang tersisa memandang sosok Zuofan yang terengah-engah dari waktu ke waktu, dan memuntahkan 2 darah dari waktu ke waktu. Tetapi kakinya bergetar dan mereka tidak bisa membantu tetapi kembali. Seorang anak laki-laki yang tidak dapat mencapai dunia maya, dikelilingi oleh banyak hal, membunuh orang kuat yang melelehkan jiwa, yang mungkin merupakan mukjizat, membunuh 2 orang. Itu kebetulan sebuah kecelakaan, tetapi ketika dia membunuh 3, dia tidak bisa lagi biarkan tuan mana saja duduk dan mati. Tapi sekarang, dia membunuh 4, itu hanya membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sesaat, bahkan keempat tetua bergetar, dan sulit untuk melihat langsung ke mata yang galak, dan mereka berteriak. Betapa orang yang sakral ini? Namun, dalam kasus apapun, keempat orang itu juga adalah orang kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Setelah kejutan singkat, mereka dengan cepat menjadi tenang dan mengertakkan gigi. Mereka adalah penguasa pencairan jiwa, dan apa alasan untuk membunuh 4 orang berturut-turut oleh anak dewa? Beri aku semua. Tidak ada pembagian kerja, selama anak itu terbunuh, tidak masalah berapapun harganya. Akhirnya, dengan hilangnya 4 jenderal anggota,
Bahkan para penatua ini menjadi gila. Dengan raungan, mereka bergegas ke Zuo Fan, dan semua praktisi melambaikan bendera mereka dan mengikuti dengan cermat. Zhao Dezu adalah yang pertama menanggung beban matanya. Dalam pertempuran ini, dia meminta Zhongmen untuk mengambil tindakan. Akibatnya, dia kehilangan 4 penatua. Jika dia masih tidak bisa mendapatkan pelakunya, dia tidak akan memiliki cara untuk kembali ke Zhongmen. Zuo Fan menyaksikan kerumunan tsunami gunung datang kepadanya dengan dingin, seolah-olah dia akan menenggelamkannya, tetapi dia merasakan pedang sihir itu mengencang di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, dia mengertakkan gigi dan bergegas dengan tubuhnya yang terluka parah. Tiba-tiba, dari zaman kuno hingga sekarang, saya takut tidak ada yang terjadi dalam sejarah. Ratusan master telah mengalahkan seorang kultivator tingkat rendah, dan pertempuran jarak dekat ini juga gelap dan sangat kuat. Awalnya, jika orang-orang dari Sekte Surgawi dan Bumi yang benar terus mengorganisir pengepungan, kerugiannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi sekarang ini berbeda. Sebuah perkelahian ditakdirkan untuk berakibat fatal. Sekelompok praktisi munafik melepaskan jiwa mereka kepada Zuo Fan tanpa otak. Blue Dragon King Zuo Fan menderita naga yang hangus, dan segera membakar banyak. Tapi masih ada jiwa tak berujung yang melemparkan Thunder Flame dan berlari ke Dragon Soul. Dengan suara mendesis, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah Yin Yin, dan matanya hitam, dan dia segera pingsan. Tetapi ketika dia memikirkan wanita cantik di belakangnya, dia menggigit lidahnya dan bangun. Raja Naga Ungu segera berubah menjadi Raja Naga Setan, menyerap kekuatan tabrakan para dewa dan jiwa ini, dan kemudian berubah menjadi Raja Naga Merah Dali, ekor naga dibuang. Dan kemudian puluhan jiwa terkejut. Dengan cara ini, jiwa naga Zuo Fan terus berubah, merespons dampak jiwa Tuhan. Satu suara jiwa-jiwa dan burung-burung terbang tersapu badai, berteriak dan meraung-raung di langit. Dan jiwa naga itu juga dalam gelombang tabrakan ini, di seluruh tubuh dengan memar dan mengaum. Di sisi lain, Zuo Fan Qiang menanggung tabrakan yang dibawa oleh jiwa para dewa, dan bergegas ke kelompok musuh, mengandalkan pedang sihir di tangannya untuk melihat dewa membunuh dewa. Melihat Buddha untuk membunuh Buddha, matanya sudah merah. Dimanapun matanya, itu adalah rentang peretasan. Tiba-tiba, sekelompok pembudidaya lain jatuh, dan tidak ada yang bisa bertahan hidup. 4 tetua memegang tentara roh di tangan mereka dan bergegas maju untuk membunuh Zuo Fan bersama. Pedang ajaib Zuo Fan sangat sengit, dan keempat tetua itu keras, sebenarnya lebih dari 100 pertempuran, dan tidak ada yang bisa membantu siapapun. Ketajaman pedang sihir memaksa para tua-tua untuk mundur selangkah demi selangkah, dan para pendekar pedang aneh menyeberang. Tetapi itu membuat lusinan orang kuat yang ada di sekitarnya berbaring di pistol, Zuo Fan dan lingkaran perang yang lebih tua, tidak ada yang bisa mendekati. Dimanapun kekuatan tempur kelima pria itu berada, mereka ada di mana-mana. Ini bukan lagi jebakan yang telah menempatkan jebakan, tetapi telah berkembang menjadi perang. Perang yang dilakukan oleh lebih dari 500 orang melawan satu orang. 1. Chapter 780, You Are Not Worthy. Di mana ini? Ketika malam tiba, sosok bernoda darah perlahan-lahan naik dari rumput kurus, dikelilingi oleh bau tidak enak dan gas darah, yang membuatnya tidak bisa menahan batuk kering dan kadang-kadang memuntahkan beberapa puing. Cahaya bulan yang dingin menabur dengan lembut, memantulkan wajahnya yang lemah, tapi itu pasti Zhao Dezu. Menepuk kepalanya dengan keras, Zhao Dezu merenung cukup lama, berpikir dengan hati-hati, dan akhirnya ingat bahwa dia diperintahkan oleh guru untuk datang dan menyingkirkan Zuo Fan dari setan ini. Tapi Zuo Fan ini sangat kuat sehingga sekelompok orang tidak bisa mengambilnya. Akhirnya, Raja Cilong yang giat mengibaskan ekornya dan tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Dia ada di belakang, meskipun dia tidak mati, tetapi dia juga tertegun sampai sekarang. Bangun, tapi dia masih tidak tahu bahwa anak Zuo Fan terbunuh sekarang. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Zhao Dezu memandangi cahaya bulan di atas kepalanya, dan dia menghela nafas, oh, sudah larut malam. Kurasa bocah itu sudah diturunkan, tapi aku tidak tahu bagaimana kasusku rusak. Ketika saya memikirkannya, Tuhan sepertinya menjawab pertanyaannya. Cahaya bulan yang dingin memercik, secara bertahap menerangi lingkungannya, tetapi ada mayat di mana-mana, dan darah mengalir ke sungai. Dan tempat dia baru saja berada di sungai darah. Ini. Begitu banyak kerusakan. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan Zhao Dezu melihat sekeliling, dan tepat di daerah tanahnya ini, sudah ada ratusan mayat di mana-mana. Dan beberapa bahkan mematahkan tangan dan kaki mereka, tanpa seluruh tubuh, mati ini mengerikan, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tubuh itu gemetaran. Zhao Dezu benar-benar terpana dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Cedera besar, saya tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Boom. Namun, dia tidak menunggu suaranya jatuh, dan suara nyaring terdengar lagi tidak jauh, dan angin kencang bertiup, menekan wajahnya dengan sedih.
Tidak dapat terkejut, Zhao Dezu bergegas ke tanah dan dengan cepat terbang ke sana. Setelah beberapa saat, dia melihat api menyala ke langit, menewaskan seluruh tempat. Masih ada 100 praktisi di Sekte Kebenaran Surga dan Bumi, yang berkumpul di sana dengan terengah-engah, menatap tajam ke arah orang di depan mereka. Mata mereka ketakutan dan ketakutan, tetapi lebih banyak kebencian yang mendalam dan teror yang tiada akhir. Di hadapan orang banyak, ada 3 penatua. Pada saat ini, janggutnya bergetar, pakaiannya rusak, prajurit roh di tangannya sedikit bergetar, dan dia berseru pelan, aku tidak tahu apakah itu pemalu, atau berkelahi. Tidak. Tidak, apakah kamu belum memenangkannya? Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi bergetar, Zhao Dezu tertegun, dia buru-buru melangkah maju, terbang maju, meremas kerumunan yang berat. Dan akhirnya datang ke depan. Tapi pemandangan yang menarik perhatiannya, membuatnya merasa ketakutan, kemarahan tak terlihat tiba-tiba muncul. Saya melihat bahwa pada saat ini, naga itu masih di depan semua orang. Meskipun sudah rusak, sisiknya rusak, dan aura terbuka, tampaknya jiwa akan hancur pada saat berikutnya, tetapi sekarang naga itu hancur. Masih bergoyang-goyang, dia memandang semua orang dengan keras, matanya tegas, seperti Zuofan, tidak takut hidup dan mati. Di depannya, berdiri seorang pria bermandikan darah, memegang pedang sihir di tangannya, memancarkan paruhnya, wajah berdarah, dan kematian hantu di 2 muridnya, tanpa ekspresi. Ada 108 lubang darah di dalam tubuh, dan darah terus-menerus berbaring, dan bahkan beberapa lubang darah mengering. Namun meski begitu, pria itu berdiri tegak, matanya tertuju pada pergerakan semua orang di depannya, meskipun matanya tidak bisa melihat cahaya ilahinya. Tampar! Dengan suara keras, seorang penatua melangkah sedikit, dan pria itu segera menembak seperti sebuah kondisi, tubuhnya bergetar, dan pedang panjang itu menunjuk ke arahnya di tangannya. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, penatua itu memandang yang lain dengan susah payah dan berkata, apakah Zuofan ini benar-benar manusia? Kita telah menghancurkan tubuhnya untuk penampilan ini, dan organ-organ internal seharusnya sudah hancur, tetapi kami masih memenggal salah satu dari penatua kami. Pada saat ini, sudah ada 3 atau 400 praktisi virtual dan 5 penatua dari dunia pencairan jiwa meninggal di tangannya, tetapi ia bahkan sangat menderita dari jiwa-jiwa. Dia benar-benar dapat hidup sekarang. Apakah dia benar-benar akan menunggu sampai hari ketika jiwanya hancur? Akankah dia mati? Iya, anak ini terlalu sulit untuk kusut. Apakah ini benar-benar cahaya Tuhan? Pipi tidak bisa menahan asap, dan sesepuh lainnya terengah-engah, tubuhnya berdarah seperti darah, menatap Zuofan di sana dengan wajah keras. Tapi jika kita ingin menghancurkan jiwanya lagi, diperkirakan bahwa saya siap untuk menghabisi seluruh pasukan. Jangan melihat wajahnya yang sekarat sekarang, tetapi lelaki tua itu dapat merasakan bahwa lelaki ini adalah zombie yang tidak mati, dan kami ingin membuatnya mati. Tetapi juga membayar harga yang mahal. Alas, pikirkan ini misi kedua adalah tugas sia-sia, saya tidak berharap itu menjadi sangat rumit. 2 lainnya mendengar dan mengangguk lagi dan lagi, setuju, ya. Apa? Namun, mereka bertiga sedang berdiskusi, tetapi suara keras tiba-tiba terdengar. Semua orang tertegun dan menoleh untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak tahu kapan. Zhao Dezu tertegun dan datang ketiga, menggelengkan mulut. Dia bergumam, 3 penatua, bagaimana menurutmu? Apa kerugian kita kali ini? 400 dunia maya, dan 5 penatua dari dunia yang melelehkan jiwa? Alice tidak bisa membantu tetapi gemetar, ketiganya saling memandang, semua menghela napas dan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, Zhao Dezu mengeraskan tubuhnya, berbalik, dan memandang Zuofan, yang tidak memiliki cahaya di matanya. Setelah mengambil nafas sebentar, dia berteriak dengan marah, Zuofan, apa kabar? Belum mati, apakah Anda tahu bahwa saya mengajukan petisi kepada Zhongmen untuk misi ini, dan kerugiannya sangat besar, bagaimana Anda bisa memberitahu saya kepada Zhongmen? Raungan Zhao Dezu terdengar di telinga semua orang, tapi itu luar biasa, seolah-olah dia tidak mendengarnya, tetapi berdiri dengan lekat, matanya memancarkan cahaya dingin. Ratusan orang kuat dan 8 penatua sia-sia dikirim ke sini, tetapi mereka bertarung dengan seorang kultivator yang tidak menyia-nyiakan dunia maya di sini sepanjang hari dan malam. Tanda seru. Zhao Dezu tampaknya telah dihantam oleh hatinya yang rapuh dengan fakta ini. Beberapa dari mereka di luar kendali dan berteriak seperti orang gila, 500 kekuatan tempur dari Sekte Surgawi dan Langit yang benar dihentikan di sini hanya oleh Anda sendiri. Siapa kamu dan mengapa kamu tidak mati? Masa depan Lao Su dan kekayaan bersih Lao Su akan hancur di tanganmu. Tidak ada jawaban, Zuofan berdiri di sana dengan tekad. Semua orang memandangnya dengan dingin. Dari waktu ke waktu seseorang merenung sejenak dan mengingatkan Zhao Dezu, saudaraku, kamu salah, bukan 1 hari dan 1 malam, tapi 3 hari 3 malam. Apa, mau tak mau terkejut? Zhao Dezu segera duduk di tanah dan benar-benar terpana, saya selama 3 hari 3 malam?
Anak ini menghentikan Anda selama 3 hari 3 malam, pipi terasa merah, dan 3 tetua yang tersisa menundukkan kepala karena malu ketika mereka mendengarnya. Begitu banyak orang, 3 hari dan 3 malam tidak bisa mendapatkan anak yang tidak bisa melarikan diri dari dunia maya, itu benar-benar wajah lama. Tetapi pada saat ini, Zuofan, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba tertawa kecil, hehehe. Ternyata itu 3 hari 3 malam. Dengan cara ini, kamu seharusnya tidak bisa menyusulnya. Sekarang, suara itu hanya jatuh, tetapi dengan bisikan, Zuofan jatuh dengan pedang sihir, jiwa naga besar menutup matanya sedikit, dan perlahan-lahan menghilang. Hanya suara pedang panjang yang menembus tubuh Zuofan, dan menghilang. Mau tak mau, terpana, semua orang menatapku, aku melihatmu, jadi mereka semua tidak dikenal. Mengapa dalam 3 hari dan 3 malam ini, seorang pria yang tak seorang pun dapat terjatuh, langsung jatuh? Zhao Dezu tidak bisa membantu tetapi juga terpana. Pada saat ini, seorang penatua datang ke Zuofan dan memeriksa tubuhnya. Kemudian dia mengangguk dengan jelas dan mendesah, jadi, dia sudah mati. Apa, dia sudah mati? Zhao Dezu berseru kaget. Tapi dia baru saja kembali. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, penatua itu berkata dengan tenang, itu adalah napasnya. Untuk menghentikan kami dari melanjutkan mengejar para wanita, dengan napas ini, ia menghabiskan 3 hari dan 3 malam bersama kami. Bahkan, ia diperkirakan tubuhnya sudah mati, dan jiwa arwahnya masih hidup. Tidak heran kalau ada 108 luka di tubuh, semuanya fatal, tapi dia masih berdiri sampai sekarang, ternyata dia sudah mati berjalan. Sambil menghela nafas panjang, sesepuh lainnya menatap tubuh Zuofan dan mengangguk sedikit, daging manusia biasa dihancurkan, jiwanya hilang, dan dia tidak bisa lagi menggunakan dagingnya. Tetapi dia bahkan mengoleskan daging itu kepadanya dengan satu napas. Sekarang, kekuatan kehendaknya tidak tercela. Jadi, meskipun itu adalah iblis, itu benar-benar pahlawan. Ini lebih dari monster yang tidak bisa dipercaya, itu hanya monster. Ada kilatan di matanya, dan penatua ketiga melangkah maju perlahan, menatap Zuofan di tanah. Niat membunuh telanjangnya sudah terungkap di matanya, jangan lupa, dia berada di bawah kendali jiwa ketika dia berada di bawah kerusakan berat. Mayat berjalan menghabiskan 3 hari dan 3 malam bersama kami, bahkan karakter heroik dapat mengendalikan tubuh dengan napas lega. Yang telah melihat jiwanya sendiri dan kontrol mayat bersama-sama? Karakter seperti itu, jika masih hidup datang ke sini, itu terlalu berbahaya. Tanpa sadar, ketiga tetua itu saling melirik satu sama lain, semua sedikit mengangguk, dan kemudian matanya bersinar dengan halus, semuanya dengan suara yang sama. Bunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, ketiga pria itu mengangkat tangan mereka dan menghancurkannya ke mayat Zuofan. Mereka adalah penguasa jiwa-jiwa yang meleleh, serangan yang satu ini, dan segera menembus daging. Dan jejak terakhir dari jiwa yang diparasit sementara dalam mayat ini akan terhapus dalam satu gerakan. Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul, tetapi melihat cahaya keemasan bergoyang di depan 3 orang, dan di bawah 3 suara keras, ketiganya ditendang dan terbang keluar dari kaki. Dan tinggal sampai mereka berhenti. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa dia adalah seorang pemuda dengan jubah emas. Kamu timbangan, mengapa kamu? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan Zhao Dezu berteriak kaget. Dia bahkan tidak memandangnya sama sekali. Yelin hanya menundukkan kepalanya dan menatap Zuofan dalam-dalam, lalu perlahan-lahan membungkuk dan menggendongnya di bahunya. Ketika ketiga tetua itu melihatnya, mereka terkejut dan berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Jatuhkan orang-orang itu. Apakah kamu ingin membunuhnya? Tanpa sadar, Yelin mencibir dengan wajah menghina, dan menatap ketiga orang itu, mengungkapkan penghinaan kamu. Tidak layak.